jadi libur. Ya, Kan gitu. ada tuh ada apa infonya tuh libur sebulan kita. Ya. Oh itu wacana. Mengenai tadi ya, karena banyaknya kegiatan itu, jadi gimana sekolah itu menjaga keseimbangan Pak antara Ya. belajar, ibadah, dan istirahat di rumah? Ya, yang jelas karena ini di bulan Ramadan, ya mungkin energi kita juga nggak terlalu sekuat energi di luar bulan Ramadan. Iya Pak. Yang jelas biasanya kegiatan-kegiatan kan kita kita awali dulu dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, habis itu belajarnya kita kurangi per jamnya hanya 35 menit. Ya, biasanya 45 menit kita kurangi jadi 35 menit. Setelah itu eh, nanti kalian dipulangkan lebih awal karena setelah sholat zuhur itu sehingga kalian bisa istirahat dulu. Iya. Biasanya kalau kalau kebiasaan Bapak kalau di bulan Ramadan ini tetap harus tidur siang. Dipaksa untuk tidur siang. Karena apa? Takutnya nanti saat saat tarawih atau saat ada tarusan supaya nggak ngantuk. Ah, Jadi ya diseimbangan. Malam juga istirahat, ada istirahatnya. Siang juga harus ada istirahatnya. Jadi setelah sholat zuhur boleh istirahat dulu. Iya. nah Jadi gitu. menjelang jam 2 atau jam 3 baru menjelang sholat asar bisa bangun untuk sholat isya. Jadi saya kayak ada apa selama tidur tapi tetap ngantuk Pak. Jadi kayak apa ya? Ya ngantuk setiap Ya, saat sih. Kayak itu biasa. itu biasanya harus kita luruskan niatnya dulu. Ya, Iya. jadi kalau kita kita memang sudah niatnya bukan saat itu ya, Iya. niatnya makanya dari siang. Makanya Bapak bilang, Bapak bisa tidur siang itu memang udah niat bahwa malamnya tuh akan melaksanakan ibadah. Jadi sengaja tidur siang itu supaya memang nanti malam itu bisa bisa segar. Iya. Kalau niatnya barusan ya mungkin biasanya agak berkurang lah. Soalnya biasanya kalau udah makan banyak nih, Ngantuk. habis habis buka puasa gitu ya, Iya. nah itu mulailah berat tuh. Udah terbalik gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini Pak, ada tips khusus nggak sih Pak buat siswa-siswi nih? Karena kan nanti kalau bulan puasa tuh sekolah pasti banyak yang lemah, ngantuk termasuk saya sih Pak. Nah, jadi tuh ada tipsnya nggak Pak? Ya, yang jelas itu tadi ya, kembali ke niatnya tadi ya. Iya, niat. Ya, memang harus diniatkan benar-benar kalau kita memang terasa kalau pagi-pagi itu kalau diikutkan itu emang rasanya pengennya tidur ya. Tapi ternyata tidur terus juga nggak enak, Iya ya. sih. Tidur terus juga nggak enak. Jadi pagi-pagi itu setelah sholat subuh ya jangan tidur. Nah setelah sholat subuh malah jangan tidur karena apa? Itu malah ngantuk kalau tidur. Iya. Jadi lebih baik kalau habis sholat sholat subuh itu masih bisa baca Quran, masih bisa cari-cari tafsir Hmm. gitu, sehingga kita lewati habis sholat subuh itu dengan hal-hal yang positif. Olahraga-olahraga sedikit kecil-kecil juga nggak apa-apa. Karena kalau kita tidur habis sholat subuh itu justru yang pertama kan setelah kita sahur itu ya. Iya. Pasti asam lambung naik ya. Iya, betul betul. Dengan asam lambung naik itu biasanya perut pun rasanya kurang kurang enak ya. Ya, Hmm. kurang enak. Jadi makanya lebih baik justru habis setelah sahur, sholat subuh, ya, habis itu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang kecil. Bukan ke mall, ke ini ya, ke tempat-tempat. Nah, biasanya anak-anak muda nih suka ke nongkrong tuh ya. Iya, Pak. Betul. Iya, Nah, Pak. pagi-pagi tuh. Tidak, itu hal yang kurang kurang. Maksudnya bagus ya, maksudnya pengen refreshing ternyata pengen olahraga ternyata sampai di jalan niatnya berbelok. Ya, itu ya, itu kan baik jadinya. Ya, tidak baik untuk kita. Begitu juga kegiatan yang ngabuburit itu ya. Iya. Ya, itu juga kurang baik. Ya.
Walaupun itu kan hanya menghabiskan waktu, Mm-mm. padahal masih banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Tidak hanya jalan-jalan, keliling-keliling untuk nyari angin lah kata orang. Oke, oke, bisa. Oke, kalau ada nggak sih dukungan dari sekolah mengenai kesehatan dan fisik siswa-siswi dan remaja? Ya, yang jelas gini, mungkin walaupun kita masuknya nanti mungkin agak sedikit siang ya, nggak Ya, tidak seperti hari biasanya. Tapi eh, kalau pagi waktu kita datang datang itu kita mungkin nggak terlalu banyak kegiatan yang sifatnya fisik ya. Yang biasa kita lakukan kan senam, ya, iya betul. itu kita kurangi ya. Terus ya lalu untuk kesehatan di hal-hal kesehatan untuk bagi siswa, saya rasa lebih baik kalau siswa cara menjaganya itu dengan yang pertama eh, selektif untuk makan makanan yang kita konsumsi ya. Iya, Itu selektif. Artinya kalian tidak asal misalnya oh suka dengan makanan ini isinya ini semua misalnya satu suka misalnya gorengan isinya gorengan semua atau isinya kalau lebih baik kalau kebiasaan bapak itu suka menyediakan kurma pasti ya setiap Ramadan pasti ada kurma disiapkan untuk apa ya salah satunya tadi tuh karena bapak juga tidak bisa langsung makan. nah, Ya, buka puasa nggak bisa langsung makan. Gitu juga kalian nanti. Kalian nanti usahakan kalau buka puasa juga nggak boleh langsung langsung konsumsi yang berat karena kasihan perutnya. Ya, kasihan perutnya. Konsumsi saja yang ringan-ringan, yang kira-kira. Nah, kalau untuk sekolah begitu juga. Waktu kalian sekolah juga nanti juga kita tidak membebani dengan hal-hal yang berat misalnya kegiatan. Tapi kalau kira-kira seperti kita melakukan podcast atau apa nih, Bapak rasa nggak terlalu ini ya, tidak terlalu menyita apa memporsir ya. oh iya Ya, Pak. masih bisa lah kita lakukan. Saya rasa. Begitu juga kalau misalnya pengen istirahat gitu ya, pengen istirahat, wah ngantuk atau gimana ya, mungkin nanti ada kesempatan untuk itu ya. Jadi tidak Oh, tidak cukup iya. Mungkin ada dan nanti istirahat kita sekali saja. ya, sekali. Jadi lebih Oh, kalian kalau mau santai oleh apa melunjurkan kaki juga bisa. 3 menit. Oke. alhamdulillah. Tapi kan tidak tidak hunting makanan kan? Jadi ini waktu sekolahnya berarti dikurangi barang semuanya ya. Tapi kalau saya pribadi sih Pak lebih suka sekolahnya waktu biasa sih Pak. Mau Iya sih, karena lanjutkan di sini mau ada kegiatan-kegiatan yang lebih yang kira-kira sangat diperlukan ya silakan lanjutkan. Ya kita nggak juga maksa kalian harus selesai itu langsung pulang. ya. Kalau tadi Nah, nih, saya mau nanya nih Pak. Mana ada kalau tertarik Jepang apa itu Pak? Ya. ya yang nomor satu tetap bapak niatkan kurma Kurma ya, kurma. siapkan setiap itu biasanya sebelum salat maghrib ya sebelum salat maghrib itu bapak makan dulu kurmanya 3 gitu langsung minum air putih baru salat maghrib setelah itu baru makan makan pun bukan makan berat biasanya bapak akan makan makan beratnya itu nanti setelah salat tarawih karena bapak nggak bisa langsung nggak bisa langsung makan berat takutnya nanti ya biasanya kalau kita di surau atau di masjid itu imam takutnya bahaya kalau perutnya kenyang Iya ya. ya Enggak. oke ya Tapi dari biasanya narap juga Pak. ya Nggak, narap juga ya. biasa juga makanan yang kalau untuk takjil
Untuk takjil itu biasanya di depan kompleks saja banyak ya. Heeh. Yang favorit Bapak itu biasanya kalau orang Pontianak bilang tuh jorong-jorong. Jalan-jalan tuh dia ada Pak. Nggak tahu Pak, soalnya Pak saya Pak. Jorong-jorong itu dia apa makanan, dia sejenis bubur bubur lembut gitu ya. Nah, lalu dia dibungkus dengan bungkusannya itu dari daun pandan, ya. Dibikin segi empat begitu. Nah, di atasnya itu buburnya itu bubur beras 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 itu warna putih. Jadi lembut, sangat lembut dan adanya hanya di bulan Ramadan. Nanti boleh kamu kalau ke jalan-jalan ke tempat jual takjil itu cari kue yang namanya jorong-jorong ya. Karena itu biasanya hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan-bulan lain kayaknya sulit dicari. Jadi ada segi empat gitu. Eh, biasanya daun pandan yang digunakan, Iya. daun pandan atau daun pisang segi empat gitu, warna putih dan lembut. Dia harus pakai sendok makannya. Nah itu sangat cocok kalau kita baru buka puasa. Karena apa? Perut itu atau usus itu memerlukan makanan yang lembut ya, Mm. yang lembut, tidak harus langsung makanan keras, lembut. Nah, pakai itu dulu kalau mau buka puasa. Jadi lembut sehingga tidak istilahnya tidak kerja keras, terlalu kerja keras ya itunya ya. Usus kita ya untuk mencerna. Iya iya Pak. Ini biasa memang hanya untuk bulan Ramadan dan Um, boleh kamu kalian yang ada silahkan cari nanti ya. Itu jarang ada itu. saya tahu dia tuh zaman kita dari lama sudah ada habis gitu. Biasanya kalau awal kan malahan. Kita pulang sholat zuhur, Iya. ya, Langsung nyari takjil tuh Pak. jam 3 Oh, gitu. mana? Nanti malah kering gitu. Satu lagi yang favorit Bapak itu setiap buka puasa tetap dia ditemani dengan air kelapa. Baik. Favorit tuh Pak, favorit. Air kelapa itu pasti ada. Karena kayaknya kurang sih lah kalau belum ada itu. Selalu tuh ya, air kelapa tuh pasti ada. Makanya biasanya di rumah tuh dia udah disiapkan air gula yang ini ya, air gula yang sudah dicairkan. Jadi gula yang sudah dicairkan itu ya, itu bisa digunakan untuk ini. Itu bisa digunakan untuk kita untuk buka puasa. Karena apa? Khasiat dari air kelapa ya, Iya. eh, itu untuk mengganti ion tubuh. Iya Pak. Ya, kalau kita udah mulai lemes tuh, minum air kelapa itu seger. Mm-mm. Maka, jadi itu boleh boleh kalian boleh di anu ya, di kita terapkan ya. Jadi kalau kalau buka puasa itu minumnya air kelapa. Oh iya Pak. Ya, itu ini, untuk mengganti ion tubuh ya, biar segar. Selama eh, Bapak menjalankan bulan Ramadan selama ini ya, ada nggak sih Pak kejadian unik di sekolah yang Bapak dapatkan? Kejadian unik, kejadian unik. Unik apa ya? Kalau di SMK kita Bapak baru sekali, Baru sekali Pak, baru baru sekali sekali. ikut ya. Tapi hal-hal unik ya, yang jelas kebersamaan kalau kita di bulan Ramadan ini itu kayaknya lebih terasa ya, terasa kebersamaan kita. Lalu nanti kalau pada saat ini apa pesantren Ramadan juga kita kita bisa bisa lakukan ini kebersamaan ini walaupun tahun lalu belum ada AC-nya sekarang sudah ada. Jadi Siap. sekarang agak sedikit sejuk lah daripada yang tahun lalu. Tahun lalu Bapak merasakan ya Iya Pak. rasanya memang hangat di situ. Ya, sekarang Tapi tapi boleh Pak nambah satu lagi buat di ruangan podcast Pak. itu usul yang ya, akan dipertimbangkan. Ya. Baik, mungkin eh, itu aja. Boleh diminum Pak? Oh ya, Pak. oke. Tadi Bapak. Kita Oke. minum sendiri nanti deh.
Mereka nanti bisa beli sendiri, Pak. Jadi mungkin, pembahasan soal persiapan Ramadan ya, Pak, mungkin itu saja. Tapi, eee, ini, Pak, informasi tentang PPDB, Pak, Ya, PPDB SMK. baik. Untuk PPDB atau PMB sekarang ya, Iya. sistem penerimaan murid baru di SMK Muhammadiyah 2 sudah dibuka. Eh, kita bisa siarkan ini, Mhm. kita siarkan bahwa PPDB atau PMB di SMK Muhammadiyah 2 sudah dibuka di bulan Januari kemarin dan silahkan kalau yang ingin bergabung dengan kami di SMK Muhammadiyah 2 ya. Ya bagi lulusan SMP, semua SLTP atau MTS di Kota Pontianak yang atau di sekitarnya yang ingin bergabung dengan kami, silahkan daftar saja dulu. Kalau memang belum ada surat keterangan lulus, bisa daftar aja dulu namanya Mmm. langsung di kami atau nanti kita siapkan webnya untuk pendaftarannya. Jadi kita siapkan link untuk formnya untuk ini. Jadi silakan karena di sekolah sini udah luar biasa banyak fasilitasnya, Iya. lalu banyak juga kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa dilaksanakan di luar sekolah yang banyak prakteknya daripada teorinya. Ya. Betul betul betul. Maka silahkan yang mau bergabung dengan kami. Jadi sekolah di SMK itu bukan hanya untuk kerja tujuannya, karena selama ini di masyarakat itu kalau udah masuk ke SMK itu biasanya langsung kerja ya. Iya, Pak. Kita menyiapkan generasi yang bisa kerja dan bisa juga kuliah. Tahun ini juga ada beberapa siswa yang sudah eligible ya, sudah bisa untuk daftar di SNBP ya, SNBP. Ya, kita siapkan. Jadi dengan begitu kepada orang tua, kepada semua murid lulusan SMP tahun ini atau yang tahun lalu yang mau masuk ke SMK Muhammadiyah 2, silakan mendaftar. Silakan langsung datang ke SMK Muhammadiyah 2 yang berada di Kota Baru di Jalan Dr. Sutomo, Gang Karya 1. Oke, Baik. terima kasih. Balik lagi nih, Pak, ke pesan dan kesan Bapak untuk murid dan guru untuk bulan puasa ini, Pak. Ya, untuk bulan puasa yang akan datang 1446 Hijriah di bulan Ramadan ini eh, harap dipersiapkan ya, siapkan hal-hal yang mungkin untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Yang pertama biasanya adalah tentang ruhiyah. Ruhiyah itu niat. Iya. Harus diniatkan benar-benar bahwa kita ingin berpuasa di bulan ini. Yang kedua, kita siapkan amaliyah. Amaliyah itu berarti apa-apa yang akan kita lakukan nanti di bulan Ramadan. Misalnya kita akan eh, di sini mau menghatamkan Al-Quran, atau kita ingin berkunjung ke saudara-saudara kita yang itu kita bisa laksanakan nanti. Yang berikutnya adalah kita persiapkan lagi maliyah. Maliyah itu harta. Harta. Jadi di bulan Ramadan itu kalau kita mau sedekah atau infak atau nanti di zakat fitrah, maka pahalanya luar biasa. Oke. Yang berikutnya itu jasa dia. Jasa dia itu eh, siapkan jasad kita atau tubuh kita. Jangan sampai mentang-mentang mau menyambut Ramadan justru malah kita sakit. Ya, itu malah bahaya. Makanya lebih baik kita siapkan memang jasad kita siapkan bahwa untuk melatih diri kita di bulan Ramadan ini itu perlu tubuh yang sehat. Oke, Iya. Harapan itu. udah, Pak? Ya. Oke, oke. Silakan. Harapan Bapak nih untuk anak-anak SMK Muhammadiyah 2 apa, Pak? Ya, untuk siswa SMK Muhammadiyah 2, jadi yang pertama
untuk menyambut di bulan Ramadan ini, ya jangan lupa tadi yang udah Bapak sebutkan. Hmm. Jadi tolong jangan terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang kira-kira kurang bermanfaat. Untuk bulan Ramadan ini kita isi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, ya, baca Quran, belajar dan seterusnya, sehingga di bulan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu, ya. Kita Ya. lebih banyak hal-hal yang positif yang bisa kita manfaatkan. Begitu juga dengan hal-hal yang lain, misalnya kegiatan-kegiatan seperti ini masih bisa kita lakukan, ya. Atau kalian bikin 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 konten-konten yang sifatnya Islami, yang sifatnya untuk mengajak ke kebaikan, maka itu juga di bulan ini juga harusnya itu juga kita kita lebih tingkatkan gitu ya. Supaya amal jariah ya, amalnya dengan konten kita yang positif sehingga kita akan dikenang terus bahwa ini amal kita dari konten yang udah kalian buat gitu. Oke, baik. Jadi kita teman-teman, selama kita di bulan puasa ini kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti baca Quran tadi ya Pak. Jangan melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya seperti kumpul-kumpul ya. Ya. Kumpul-kumpul gak jelas ya Pak. Melakukan hal-hal baik itu contohnya nonton podcast kita, podcast Adrenalis contohnya. Itu baik ya Pak ya. Terus mungkin bersedekah apa mungkin gitu. Pak izin izin promosi sekolah juga Pak. Silakan. Nah jadi buat teman-teman yang sedang mencari sekolah, jadi SMK Muhammadiyah 2 Pontianak sudah membuka pendaftaran dari bulan Januari ya Pak ya. Nah di sini ada 2 jurusan yaitu akuntansi dan desain komunikasi visual. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk mendaftar di SMK Muhammadiyah 2 Pontianak, segera di Jalan Dr. Sutomo ya Pak. Ya. Di Gang Karya 1. Nah, di Gang Karya 1. Ah? Jadi buat teman-teman yang belum daftar, soalnya kemarin ada Pak yang nanya saya tuh, SMK udah buka pendaftaran belum? Katanya gitu. Jadi udah buka ya teman-teman. Jadi boleh daftar sekarang. Mungkin segitu aja podcast kita pada hari ini ya. Terima kasih buat Pak Suratno sudah meluangkan waktunya untuk mengisi materi hari ini. Dan buat teman-teman juga, jangan lupa nonton podcast kita setiap hari Selasa dan Rabu. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen juga. Oke. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.